Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan yang pertama puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana Masya Allah ya, habis turun hujan udaranya sejuk sekali. Ini termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk mau belajar. Maka tidak semua hambanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Dengan kita belajar, barakallahu fikum, maka kita akan mendapatkan petunjuk hidup. Karena hakikatnya hidup ini yang telah menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk-petunjuknya. Maka barang siapa yang mengetahui petunjuk-petunjuk hidup, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mengetahui petunjuk-petunjuk hidup tadi, maka dia akan sengsara dan binasa. Dan petunjuk itu ada pada Al-Quran. Petunjuk itu ada pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan petunjuk itu ada dalam penjelasan ulama Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita membaca dan mendengarkan nasihat dan bimbingan ulama, maka semakin kita kenal dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dunia. Sehingga kita dalam menghadapi dunia ini, menjalani kehidupan ini, lebih terarah, lebih selamat, dan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki, dunia dan akhirat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk diberikan taufik agar kita bisa senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih kita membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kitab yang beliau susun untuk kita mendapatkan petunjuk dalam kehidupan, menerangkan apa yang semestinya kita lakukan di dalam kehidupan ini, yang mana beliau mengambil petunjuk dari Al-Quran, dari hadis yang beliau susun dalam bab-bab. Sampai kita pada bab bayanu kasrati turukil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sampai kepada hadis yang ke-25 dari bab ini, atau hadis yang 141 dari awal kitab, hadis yang terakhir dari bab ini. Berarti insyaallah pertemuan berikutnya, kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita usia, pada bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-khamisu wal ishrun. Hadis yang ke-25.
An Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, wajib bagi seluruh seorang muslim untuk bersedekah. Qal, maka Abu Musa al-Asy'ari ini bertanya, ara'aita in lam yajid, apa pendapat engkau wahai Rasul kalau dia tidak punya apa-apa? Qal, maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, ya'malu biyadaihi fayanfa'a nafsahu wa yatasaddaqa. Hendaknya dia bekerja dengan tangannya sehingga dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan bisa bersedekah. Qal, kemudian Abu Musa al-Asy'ari bertanya lagi, ara'aita in lam yastati', bagaimana pendapat engkau wahai Rasul kalau orang tersebut gak mampu kerja? Qal, yu'inu dal hajatil malhuf, dia bisa membantu dal hajah, orang yang memiliki kebutuhan yang orang tersebut lemah. Qal, ara'aita in lam yastati', apa pendapat engkau wahai Rasul kalau hal itu pun dia tidak mampu? Qal, maka beliau menjawab, ya'muru bil ma'rufi awil khairi, maka hendaknya dia memerintah kepada kebaikan. Qal, Abu Musa bertanya kembali, ara'aita in lam yaf'al, apa pendapat engkau ya Rasul kalau dia tidak bisa melakukannya? Qal, yumsiku anis syarri fa innaha shadaqah, hendaknya dia menahan untuk tidak berbuat buruk kepada orang karena hal itu sudah termasuk sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nah, hadis yang ke-25 atau hadis yang ke-141 dari awal kitab adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ala kulli muslimin sadaqah, wajib bagi seluruh orang muslim untuk bersedekah. Jadi sedekah itu wajib ya kaum muslimin. Saya nggak mampu misalnya, ini akan dijelaskan keadaan-keadaan. Ada orang yang memang ditakdirkan untuk apa? Kaya, ada yang ditakdirkan memang nggak cukup tapi punya pekerjaan, ada yang ditakdirkan memang nggak punya pekerjaan, ada yang nggak mampu tapi punya ilmu. Seperti itu keadaannya, nanti akan ditanyakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi yang jelas barakallahu fikum, setiap kita itu punya apa? Kewajiban untuk bersedekah. Wajib bagi kita untuk setiap hari bersedekah. Bahkan dalam hadis yang sudah berlalu ya. Nah, ala kulli sulama minan nasi shadaqah. Setiap persendian yang ada pada manusia itu ada sedekahnya. Yang ini sudah diterangkan gitu kan. Nah, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Bahkan setiap hari tatkala apa? Matahari itu terbit. Harus kita bersedekah atas apa? Persendian yang ada pada tubuh kita. Ada berapa persendian? 360 mifsal, 360 sulama persendian. Berarti minimal apa? Sehari kita bersedekah 360 kali. Nek ping 1000 piraman? 300 swidak ping 1000 pira?
300 juta kayak ya. Ya besok sudah gajian mah gak sedekah gue ya, gajiannya seminggu. Karena apa? Wajib setiap hari kita bersedekah atas berapa? 360 persendian yang ada pada tubuh kita. Cuma kemarin sudah dijelaskan bahwasanya makna sedekah tidak hanya dibatasi dengan apa? Harta atau uang. Tapi sedekah itu apa kemarin? Seluruh amal soleh itu sudah termasuk sedekah. Misalnya apa? Yang berupa ucapan takbir, Allahu Akbar, itu sudah sedekah. Tahmid, alhamdulillah, itu sudah sedekah. Tahlil, la ilaha illallah, itu sudah sedekah. Tasbih, subhanallah, itu sudah sedekah. Nah, jadi jangan khawatir. Enggak 360.000 enggak ada, enggak apa-apa. Karena apa? Ini kita sembahyang salah satu zikir apa? Takbir, tasbih, tahmid, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallahnya 33. Alhamdulillahnya 33. Allahu Akbarnya 33 atau 34. Berarti 99 atau 100 kalau digenapkan takbirnya 34. 5 kali sholat waktu, 5 waktu 500, ya kan? Jadi punjul bisa aman. Itu luwih. Subhanallah. Tenang. Islam itu agama aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, sehingga apa? Pasti walaupun ada kewajiban 360 persendian yang mesti disedekahi, pasti ada jalan keluarnya, itu pasti. Jadi tadi sholat jamaah, terus sholat aja keprat bae ya. Sembayang sholat keprat bae, ora zikir disit, ora apa? Tahlil disit, ora tahmid disit, kan? Pencling bae kan. Tahmid dulu lah. Tasbih dulu, subhanallah, 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 subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah, atau yang lainnya seperti itu. Yang ada dalam hadisnya. Jadi itu. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk setiap hari bersedekah. Nah, maksud sedekah di sini awalnya adalah yang namanya sedekah biasanya dengan apa? Harta. Nah, ini berarti apa? Ada orang yang memang Allah takdirkan untuk memiliki harta. Makanya wajib atas hartanya dia untuk dikeluarkan apa? Sedekahnya. Seperti itu. Yang punya uang, sedekahkan uang. Gak mesti semua, atau gak mesti separuh. Karena Allah SWT itu tahu apa? Apa yang ada di dada kita. Kita mau tunduk gak sih, gitu loh maksudnya. Allah memerintahkan kepada kita sedekah. Allah menitipkan kepada kita rizki, misalnya berupa uang tadi atau harta tadi. Coba, mana yang lebih dia cintai? Apakah perintah Allah SWT atau harta yang menggodanya tadi? Iya kan? Seperti itu. Nah, ada orang yang lulus ujian. Dia apa? Kecintaan terhadap harta tidak melebihi cintanya kepada Allah. Maka tatkala Allah perintahkan dia untuk sedekah, dia sedekah. Punya uang sehari misalnya penghasilan 50.000, dia sedekahkan 5.000. Ada yang sedekahkan 2.000. Tapi tiap hari seperti itu. Kelutak ke masjid, kelutak ke masjid, kelutak. Kelutak sedekah ya, bukan kelutak, buka kotak hamale gitu ya. Sebulannya kelutak apa? Lagi apa? Nutuk gemboke ya kan? Bukan ini jongkat gitu kan. Maksudnya kelutak itu adalah apa? Memberikan apa? Sedekah ke masjid gitu ya. Kotak infak seperti itu. Nah, seperti itu. Sedekah. Mampunya 1.000, ya enggak apa-apa. Untuk menunjukkan bahwasanya apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala lebih kita cintai daripada titipannya berupa harta. Ada yang
Semakin cintanya kepada Allah lebih tinggi, maka sedekahnya lebih banyak. Bahkan ada yang sama sekali titipan dunianya itu tidak berharga baginya sama sekali dibanding dengan apa? Kecintaannya terhadap Allah SWT, itu seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sedekah semua hartanya disedekahkan. Maka tatkala ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Allahu wa rasuluh. Aku cukupkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itu sudah luar biasa. Nah, tapi ada yang subhanallah tertipu dengan harta. Oleh penghasilan duwe koden sedina 50.000 sedekah mengkolah angger nyong oleh pegawaian sing sedina 80.000. Disembadani nang Gusti Allah. Sedina duwe pegawaian sing sedina 80.000. Sedekah engko disit. Ki ya wis madan cukup, cuma aku kepengin kae kok. Ora gelem sedekah man. Mengko angger aku sebulan wis 6 juta. Sebulan 6 juta berarti sedina pira? 200.000. Dilalah disembadani. Sebulan pira? 6 juta. Ayo sedekah. Kok aku pengen tuku motor NMAX. Nah, iki zamane NMAX. Apa-apa lah aku rapati aku motore apa? Mio Butut. Jupiter NMAX kan tahun kuna itu kan. Seperti itu. Engko wis kesembadan. Wis duwe NMAX. Sedekah. Mengko disit. Angger nyong wis ketone longgar. Nyong wis penghasilannya sebulan 20 juta ta ora apa-apa. Siap sedekah. Ya Allah, saking emane Gusti Allah disembadani. Sebulan gaji pira? 20 juta, Masya Allah. Kayak apa ya man? Sebulan gaji 20 juta sih ya. Mojo papat ya man. Subhanallah. Disembadani barang wis apa? Gaji sebulan 20 juta. Aku bojone mene loro. Engko lah bojo maning disit. Akhire nopo? Usahane bangkrut. Bojone njaluk apa? Rapak. Apa rapak bahasa Indonesiane? Khulu, njaluk pegat seperti itu. Bojone minggat, usahane bangkrut. Ayo sedekah, orang kerja apa priwe aku lagi bangkrut. Jujur. Ya Mas. Dah, kurang apa emang? Gusti Allah, iya kan? Kawit ngode 50.000 sedina. Berarti kan sebulan mung 1,5 juta ya. Wis mundak jadi 2.400.000, mundak jadi 3 juta, mundak jadi 6 juta, mundak jadi 20 juta. Wis duwe bojo 3, ora gelem sedekah. Barang bojone, barang usahane apa? Bangkrut, bojone minggat. Bene. Priwe mangger kan wong iku udah jujur gue. Ya aja lah melas. Selagi tiba tuh benrunge. Rasak kena. Barakallahu fiik. Nah itu. Jadi ada sebagian manusia yang Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan kecintaan kepada Allah itu lebih tinggi dari apapun. Itu jarang yang seperti itu. Itu hanya para nabi, para siddiqin, orang-orang yang betul-betul jujur kecintaannya terhadap Allah seperti Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Ada yang ya jalan dua-duanya, alhamdulillah. Ada yang tertipu dengan apa? Kenikmatan dunia. Barakallah. Nah itu. Jadi ini pertama, kalau orang yang mampu bersedekah dengan hartanya, sedekahlah dengan harta. Kemudian Abu Musa bertanya lagi, ara'aita in lam yajid? Apa pendapat engkau Kanjeng Nabi? Kalau orang ini nggak punya harta yang bisa disedekahkan, apa kata Rasulullah SAW? Apakah beliau apa? Ya wis lah,
Urusan sedekah apa? Wis dasar wong melarat yang melarat. Enggak seperti itu. Rasulullah SAW selalu memberikan apa? Solusi. Ini, Masya Allah. Antum baca hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada satupun pertanyaan kecuali Rasulullah SAW akan memberikan apa? Solusinya. Kalau belum bisa, beliau menunggu nanti, nunggu turunnya wahyu. Seperti itu. Jadi selalu beliau itu adalah memberikan apa? Solusi. Nah, kalau kita mengaku pengikut Rasulullah SAW, harusnya kita adalah orang yang apa? Memberikan solusi dalam keberadaan kita. Tatkala kita ada di rumah tangga, maka kita menjadi solusi atas permasalahan yang ada dalam keluarga. Tatkala kita ada di masyarakat, maka kita memberikan apa? Solusi dalam apa? Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bukan malah kebalikannya. Menjadi apa? Polusi. Setiap ada jenengan mesti ana masalah. Neng omah gawe masalah, neng masyarakat dadi ontran-ontran, neng negara kriminal. Subhanallah. Iki wong apa? Belis. Seperti itu. Ini Rasulullah SAW. Tatkala apa? Beliau apa? Memerintahkan akan wajibnya sedekah bagi orang yang memiliki apa? Harta. Ternyata realitanya mungkin ada yang tidak mempunyai harta. Apakah Rasulullah menghardiknya? Tidak. Fa'in lam yajid. Nek mboten gadah pripun Kanjeng Nabi? Maka Rasulullah SAW apa? Ya'malu biyadai fayanfa'a nafsahu wa yatasaddaq. Hendaknya dia bekerja sehingga apa? Dia bisa mendapatkan apa? Nafkah yang bisa mencukupi untuk dirinya dan bisa kalau ada lebih dia bersedekah. Itu. Ini Islam mengajarkan untuk kita apa? Bekerja. Bukan pangaplongo ngalor ngidul gula bedan ora genah. Wong lanang ini apa? Dodol gula. Ya nek gula kelapa sih ora masalah, apa gula pasir ya, Mbok. Dodol gula bedan. Bungkel, HP, bungkel, subhanallah. Harusnya seorang itu apa? Bekerja. Ini agama kita, petunjuk kita. Nabi SAW memerintahkan apa? Umatnya untuk apa? Bekerja. Sehingga dia bisa apa? Mendapatkan rizki, nafkah. Sehingga dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Sehingga dia tidak merepotkan orang lain. Kalau ada lebih dia bisa bersedekah. Nah ini. Berarti ini keadaan yang kedua. Dia nggak punya harta untuk disedekahkan. Ya dia punya apa? Keahlian. Ya tidak? Dia bisa bekerja. Maka bekerjalah. Sehingga nanti punya penghasilan. Dari sisa penghasilan tersebut apa? Sisihkan untuk bersedekah. Masya Allah. Kemudian Abu Musa bertanya lagi, ara'aita in lam yastati'. Kanjeng Nabi, pendapatnya jenengan pripun? Nek niku tiyang boten saged napa kerja. Kalau orang itu tidak bisa kerja, tidak punya keahlian misalnya. Seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Yu'inu dal hajatil malhuf. Dia bisa membantu orang yang mempunyai, orang lemah yang punya hajat, punya kebutuhan. Misal dia mau kerja nggak punya skill, seperti itu ya. Dia masih tetap bisa bersedekah. Misalnya apa? Anak tanggane sing randa sembarangan, anak tanggane seneng randa kudu buru. Ada tetangganya yang sakit misalnya. Kemudian apa? Mau membantu dengan harta dia tidak punya. Karena harta nggak punya, pekerjaan juga masih kurung serabutan seperti itulah. Akhirnya dia bisa apa? Membantu kan? Misalnya apa? Kalau ada tetangga yang sakit, membantu apa? Membantu mengantar ke
puskesmas misalnya untuk berobat. Atau anak tanggane sing lagi keteteran apa misalnya? Gawe rumah sambat, ya kan? Kita bisa membantu dengan apa? Sambat. Kesambat. Atau apa? Ada saudara atau tetangga atau orang yang meninggal. Dia bisa apa? Menggali kuburnya dan yang lainnya. Ya kan seperti itu kan? Seperti itu. Jadi apa? Dia bisa membantu orang dengan apa? Tenaganya. Mau dengan harta dia nggak punya. Harta memang nggak punya. Pekerjaan dia serabutan. Kadang ada, kadang enggak. Tapi dia kan punya apa? Tenaga. Maka apa? Barakallahu fikum. Dia bisa membantu orang dengan apa? Tenaganya. Nah, seperti itu. Bisa kan? Tetap kan? Gak mesti sedekah itu harus dengan apa? Materi atau uang atau harta. Seperti itu. Abu Musa bertanya lagi, karena ada realita yang lain, yaitu apa? Ara'aita in lam yastati. Apa pendapat engkau wahai Rasul kalau itu pun dia enggak mampu? Qal ya'muru bil ma'ruf abil khair. Hendaknya dia memerintahkan kepada yang baik. Nah, ini mungkin orang ini enggak punya harta, kekuatan juga lemah, tapi dia punya ilmu. Punya apa? Ilmu. Maka dia bisa bersedekah dengan apa? Ilmunya. Iya kan? Memerintahkan yang baik. Wong mangsane sembayang ya sembayang. Masa wong Islam ora teng maca Al-Qur'an, yang ngaji Al-Qur'an. Ngaji Al-Qur'an urung teng, ngaji turutan ya man. Di situ turutan untuk ikro ya. Ngaji turutan. Memerintahkan yang baik atau mengajarkan yang baik. Ini aku tanya awet dunia ora tayeng. Tapi yang ana sing ngarep sinau, mbok ana sing ngarep sinau ikra, ngene gak diteka. Mbok ana sing ngarep sinau wudu, ngene teka. Mbok ana sing ngarep sinau sembayang, ngene. Iki mampune aku sedekah karo ilmu. Seperti itu. Ya enggak apa-apa. Memerintahkan yang baik. Mengajak kebaikan. Kan bisa, ya tidak? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ara'aita in lam yaf'al. Apa pendapat engkau wahai Rasul kalau itu pun enggak bisa? Dia enggak punya ilmu juga. Seperti itu. Maka yumsiku anisyarri fa innaha shadaqah. Menahan diri untuk tidak melakukan keburukan terhadap orang lain, maka itu sedekah. Masya Allah. Arab sedekah karo duit, orang ada duit atau memang pelit. Ada dua kemungkinan memang. Sebenarnya duit cuma madan pelit, atau memang benar-benar orang duit. Mau dengan skill pekerjaan, tidak punya skill. Mau dengan tenaga pilara. Ora teyeng. Dumpetna tenagane ya anake. Kerja bakti ya kodene. Dengan apa lagi tadi? Ilmu tidak punya. Nah, teyengnya apa berarti? Bisa, masih ada solusi. Dan ini semua orang bisa. Yaitu apa? Jangan berbuat buruk kepada orang lain. Semua bisa atau tidak? Bisa. Gak ada yang gak bisa. Ya tidak? Aja nyiwit, coba. Aja nyiwit. Bisa ora? Nahan aja nyiwit wong. Bisa? Bisa. Karena nyiwit kan butuh tenaga. Nek orang nyiwit kan jadi meneng. Iya, Bu? Aja napok. Bisa ora? Kabeh wong bisa ora? Bisa. Aja nglomboni, bisa ora? Bisa. Aja nglarani, bisa ora? Bisa. Berarti apa? Itu sudah berupa apa? Sedekahnya orang yang memang udah gak bisa ngapa-ngapain, atau memang sekumet-kumet nih, medit semedit-meditnya, tetap bisa
sedekah. Yaitu dengan apa? Menahan diri untuk tidak menyakiti, mengganggu orang lain. Tapi biasanya nek sing terakhir game iki ora bisa, mesti nganduwe luwih ora bisa maning. Sedekah ora tahu, nolongi wong ora tahu, mulang lewi-lewi ora de ilmu, ora de apa-apa, pahale ngganggu wong. Gedange wong liya dicolong. Ora tahu awe gedang. Blas ora tahu. Malah gedange liya wong liya sing dicolong. Subhanallah. Apa maning jere kurban. Ora gelem kon kurban. Seperti itu. Tapi wedhuse wong liya dicolong. Apa maning bantu wong liya. Usahane wong liya dikadani. Dan yang lainnya. Itu barakallahu fikum. Jadi dalam hadis ini barakallahu fikum, apakah ada satu orang yang tidak bisa bersedekah? Ada enggak? Tidak ada. Semua orang bisa bersedekah. Sedekah yang paling minimalis, paling minim adalah apa tadi? Jangan mengganggu orang lain. Masya Allah. Iya kan? Nah, ini faedah dari hadis ini. Kemudian faedah lain dari hadis ini juga bahwasanya apa? Realita manusia memang berbeda-beda. Ada yang Allah SWT takdirkan dengan kekayaan. Makanya dia bisa bersedekah tadi dengan harta. Ada yang Allah takdirkan dengan skill. Sehingga dia bisa bekerja. Ada yang Allah SWT takdirkan dengan ilmu. Sehingga dia bisa apa? Menyampaikan ilmu. Ada yang Allah takdirkan memiliki fisik yang kuat. Sehingga dia bisa apa? Memberi sedekah dengan kekuatannya. Ada yang orang tidak punya ilmu, tidak fisiknya kuat, sakit-sakitan, dan yang lainnya tadi, dia masih bisa untuk apa? Bersedekah. Dengan cara apa? Menahan untuk tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan sebelum ditutup. Hadis yang ke-25 atau 141 dari kitab ini, yaitu hadis tentang wajibnya untuk bersedekah. Jadi kalau bisa ya kaum muslimin tiap hari itu kita bersedekah. Maksudnya sedekah harta sesuai dengan kemampuan. Antum jangan minder, mosok sedekah 1000 gitu kan. Enggak usah minder. Karena Allah itu tidak melihat pada apa? Nominal. Allah melihat kepada apa? Ketundukan, niatnya. Seperti itu. Bisa jadi 1000 itu dengan 1 juta lebih besar 1000 loh. Contoh. Wong duit dina kuwe mung duit 2000. Sing 1000 nggo sedekah. Maka prosentasenya dia bersedekah berapa? 50%. Iya kan? 50% itu berapa? Separuh dari duitnya. Ada orang yang bersedekah 1 juta. Biasanya nek wong sing sedekah 1 juta kira-kira duitnya 2 juta atau duitnya miliaran. Miliaran. Berarti duitnya 10 miliar ya. Berarti sedekahnya cuma berapa? 1/10.000. Jadi 0,0001 itu baru. Kalau ini tadi separuh, 1/2, tadi 1/10.000, untuk bandingan loh. Kira-kira Allah itu melihat ribuannya, jutaannya, atau apa? Pengorbanannya. Pengorbanannya. Iya kan? Seperti itu. Karena apa? Ribuan dan jutaan ini betul-betul apa? Allah yang memberikan tanpa ada intervensi dari orang lain. Ya memang Allah menghendaki dia kaya, Allah menghendaki dia miskin, ya kan? Tapi si miskin ini bisa apa? Menyedekahkan apa? Separuh dari uangnya.
Sementara yang kaya, semakin kaya kita pasti sedekahnya semakin kecil. Itu pasti itu dah. Saya yakin itu, kecuali Abu Bakar lah. Seperti itu. Semakin kaya pasti sedekahnya semakin kecil. Loh, kok bisa Ustaz? Coba baik. Misalnya orang penghasilannya 100.000, dia bisa dengan mudah untuk apa? Sedekah 10.000. Insya Allah mudah. Ya tidak? 1/10 itu loh. Kalau orang yang penghasilannya misalnya 50 juta, berarti yang 1/10 berapa? 5 juta kan? Kira-kira sing penghasilannya 50 juta, sebulan loken harus sedekah 5 juta, ya plok pola paling 50.000, iya kan? Kalau 50.000 berarti berapa? Seperberapa? 1/1000, iya kan? Subhanallah. Berarti gede sing ndi, sing penghasilannya 100.000 apa sing penghasilannya 50 juta? 100.000. Masya Allah. Jadi nah itu macam-macam sedekah, dan ini mengakhiri apa? Bab dari bab apa? Penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dari sini juga banyak sekali kan jalan-jalan kebaikan. Dari sedekah aja jalannya sangat banyak tadi. Nah, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita amalkan seperti itu. Jangan lupa sedekah, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma dengan tenaga, walaupun cuma dengan ilmu, atau minimalnya nggak punya tenaga, nggak punya ilmu, nggak punya harta, jangan mengganggu orang lain, karena itu sudah sedekah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.